Halo semua, perkenalkan nama saya Yemima Simanjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalibrasi komparator balok ukur. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada istilah, yang kedua ada pengertian, tujuan, definisi, peralatan standar, dan proses kalibrasi. Istilah yang pertama, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, serta merawat orang sakit dan juga memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang kedua, alat ukur adalah semua peralatan yang digunakan untuk mengukur, memeriksa, atau memeriksa cuplikan untuk menentukan keberlakuan standar yang mampu menampilkan objek kesadaran atau objek besaran dipergunakan untuk mengetahui kebenaran atau suatu besaran dari bahan ukur. Yang ketiga, besaran standar adalah alat atau bahan yang memiliki besaran tertentu dan nilainya diketahui sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan perbanding terhadap besaran sejenis yang diukur pada objek ukur. Institusi penguji adalah sarana kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Yang kelima, institusi pengujian rujukan adalah institusi penguji yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan dan kalibrasi alat ukur dan besaran standar serta pengujian atau kalibrasi alat kesehatan. Yang keenam, kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur. Yang ketujuh, kemampuan telusur adalah kemampuan untuk menghubungkan hasil alat-alat ukur tertentu dengan hasil pengukuran pada standar nasional atau secara nasional diterima sebagai sistem pengukuran melalui suatu mata rantai tertentu. Yang ke-8, ketelitian atau precision adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dan pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Yang ke-9, laboratorium kalibrasi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis kalibrasi alat kesehatan pada institusi penguji alat kesehatan. Yang ke-10, lulus kalibrasi adalah kondisi besaran pada alat kesehatan sesuai dengan besaran sebenarnya dan layak dipergunakan dalam pelayanan kesehatan. Yang ke-11, lulus uji adalah kondisi alat kesehatan yang memenuhi spesifikasi dan layak dipergunakan dalam pelayanan kesehatan. Yang ke-12, pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya atau sifat metrologi, atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Yang ke-13, pengukuran adalah kegiatan atau proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata sedemikian rupa, sehingga angka tadi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian tersebut. Yang ke-14, sarana pelayanan kesehatan adalah institusi yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat baik dasar, penunjang maupun rujukan. Yang ke-15, sertifikat kalibrasi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi penguji terhadap alat yang lulus kalibrasi. Yang ke-6, sertifikat pengujian adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi penguji terhadap alat yang lulus uji. Yang ke-17, sertifikat internasional ada suatu standar yang ditetapkan oleh suatu persetujuan internasional sebagai dasar untuk menetapkan harga atau suatu harga besaran bagi semua standar lain dari besaran yang ada. Yang ke-18, standar nasional adalah suatu standar yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah sebagai dasar untuk menetapkan harga atau besaran dalam suatu negara untuk semua standar lain dari besaran yang ada. Yang ke-19, tanda layak pakai adalah tanda yang ditempelkan pada yang pertama alat kesehatan untuk menyatakan lulus uji atau lulus kalibrasi, dan yang kedua alat ukur atau besaran standar untuk menyatakan lulus kalibrasi. Yang ke-20, tanda tidak layak pakai adalah tanda yang ditempelkan pada pertama alat kesehatan untuk menyatakan tidak lulus uji atau tidak lulus kalibrasi. Yang kedua, alat ukur besaran standar untuk menyatakan tidak lulus kalibrasi. Pengertian adalah komparator adalah alat ukur yang dapat menunjukkan penyimpangan ukuran dari ukuran ideal yang dibutuhkan atau sistem pengontrol yang dapat membandingkan dua informasi tertentu seperti dimensi benda, arah, dan perubahan rata-rata. Balok ukur adalah ukuran material penampang persegi panjang terbentuk dari bahan tahan aus dengan sepasang bidang datar.
muka ukur yang saling paralel yang dapat diwiringin ke muka ukur dari balok ukur lain untuk membuat rakitan komposit atau ke muka ukur. Dan selanjutnya tujuan kalibrasi yang pertama memiliki tujuan umum terciptanya sistem pengujian dan kalibrasi agar tercapai kondisi layak pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan, serta keamanan alat kesehatan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, tujuan khusus. Dan yang pertama itu ada terlaksananya pedoman pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, terlaksananya mekanisme permintaan dan pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, terlaksananya mekanisme permintaan dan pelaksanaan kalibrasi alat ukur dan besaran standar, terlaksananya prosedur kerja, pelaksanaan, pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, alat ukur dan besaran standar. Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa pengujian dan kalibrasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian karakteristik terhadap spesifikasi dari suatu bahan ukur atau instrumen, menentukan deviasi kebenaran konvensional nilai penunjukan suatu instrumen ukur, atau deviasi dimensi nominal yang seharusnya untuk suatu bahan ukur, dan menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pengujian dan kalibrasi adalah kondisi instrumen ukur dan bahan ukur tetap terjaga sesuai dengan spesifikasi. Definisi yang digunakan dalam panduan ini sesuai dengan standar internasional ISO 3650 dengan tahun 1998. Ini ada peralatan standar di mana ada panjang nominalnya, bisa dilihat dari gambar dan tabel tersebut. Dan di sini juga ada pengertian dari peralatan-peralatan standar yang akan membedakan antara panjang titik tengah, balok ukur pasangan, dan semua balok ukur harus terbuat dari bahan apa, dan balok ukur memiliki pasangan berupa balok ukur yang khusus tentunya. Di sini ada proses kalibrasi. Yang pertama, mempersiapkan kalibrasi. Sebelum kalibrasi, pastikan komparator balok ukur berfungsi dengan baik. Selain itu, pemeriksa juga yang pertama, permukaan meja ukur harus sempurna, tidak ada goresan ataupun as. Dan yang kedua, ada probe atas dan bawah harus segaris, sejajar lurus, yang bisa diperiksa menggunakan centering khusus. Dan ketika dalam kondisi bekerja, posisi permukaan probe bawah harus berada di bawah meja kerja. Dalam kondisi tidak bekerja, permukaan probe bawah harus menonjol di atas meja ukur sebesar 20 mikrometer sampai 100 mikrometer. Dan balok ukur dikondisikan minimal 2 jam untuk seragaman suhunya. Yang kedua, perbandingan pengukuran panjang titik tengah. Masing-masing panjangnya, pasangan balok ukur itu memiliki 1-5. Dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali dengan posisi balok ukur A sebagai standar dan balok ukur B sebagai alat yang dikalibrasi. Kemudian posisinya ditukar dengan posisi balok ukur B sebagai standar dan balok ukur A sebagai alat yang dikalibrasi. Lakukan pengukuran sebanyak 10 kali juga dan memiliki nilai rata-rata dan deviasi standar harus dihitung untuk setiap seri pengukuran dari sepasang balok ukur, yaitu 10 kali pengukuran. Yang ketiga, ada perbandingan pengukuran dengan break balok ukur, dan di situ ada beberapa pengertiannya. Yang keempat, ada deviasi VO dan VU dari panjang titik tengah. Sekian pengertian dari saya, penjelasan sedikit dari saya tentang kalibrasi. Terima kasih.